Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi pagi hari ini kita mau melanjutkan pencarian Mas Shogun ya. Tadi kita sempat pulang terlebih dahulu ya untuk sarapan dan di baju bersih-bersih, dan kita memutuskan untuk berangkat lagi pas di jam 8:30 di pagi hari ini teman-teman ya. Betul. Mengingat dari kejadian kemarin tadi malam ya, Mas Shogun kan terkena sebuah virus, di mana virus itu bernama Crodida 1.13. Betul. Di mana informasi dari Tuan Tabuponidin, virus Crodida 1.13 itu bisa diselamatkan sebelum 1 jam 13 menit. Betul. Nah, kalau sampai melebihi batas waktu yang sudah diceritakan oleh Tabuponidin itu akan fatal. Ya, pertanyaannya di sini, apakah tadi malam Shogun itu ketika diobati oleh Tuan Tabuponidin benar-benar sudah terlepas atau belum, karena posisinya hilang. Kalau memang belum terlepas, fatal berarti kan. Ini udah melebihi berapa jam berarti Mas? Ya. Syukur-syukur sih sebelum diculik, sebelum hilang, Mas Shogun itu sudah terlepas dulu virus Crodidanya teman-teman ya. Nah, saya daripada pulang tidur pun nggak bisa, akhirnya saya memutuskan berangkat lagi lah cari tahu, karena informasi dari salah satu sohibul wilayah di mana beliau itu bernama Kakek Karyoto. Kakek Karyoto itu bercerita bahwasanya perempuan yang bernama Nakiem yang tadi malam ngebom Shogun, yang menyalakan api, ternyata itu adalah istrinya. Istrinya si Kakek Karyoto. Di mana Kakek Karyoto bercerita istrinya semenjak ikut dengan agama para Aduma itu menjadi perubahan berbeda drastis dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kemarin itu sempat berpamitan katanya mau menuju ke surga. Dicuci otaknya jadi teroris ya. Kalau kakeknya nggak ikut? Enggak, Muslim dia. Muslim. Nah, sampai akhirnya benar, ternyata si nenek Nakiem itu diberikan sebuah virus yang bernama Crodida untuk menyerang kita. Namun dia melempar virus, dia juga membunuh diri sendiri toh. Kena sendiri ya. Kena sendiri. Dan pas tadi pagi sekitar jam 4:30 dikabarkan sudah meninggal dunia. Lalu di mana Shogun? Yang menjadi pertanyaan. Shogun itu sempat diobati dulu Pak? Sudah. Sempat. Tinggal selesainya tok. Ya. Cuman pertanyaannya gini deh, apakah setelah dibawa nenek itu sempat ditaruh di suatu tempat, apakah pas lagi perjalanan nenek itu terlanjur mati? Nah, Itu itu ya teman-teman ya, doakan, mengingat istrinya Mas Shogun itu Mau sedang lahiran. 9 bulan mau lahiran koma. Kapan? Ini ada lagi masalah musibah, suaminya hilang. Aku nggak enak banget, saya belum ngabari ke keluarganya. jangan ya Mas, mbok gue Kita harus cari 1 hari ini, semoga bisa sampai ketemu ya. Amin. harus Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Langkah mundur. langkah. Mohon maaf sedulur. Alangkah baiknya sebelum menonton video tim Gase beribadah terlebih dahulu. Jam 18.20 tim Gase upload. Stay. Pukul 9. jangan skip. Jangan skip iklan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asdik. Mohon maaf. Kalian Bang, siapa Bang? Bun, Assalamualaikum. pernah ketemu apa kita? Kek Karyoto. Astagfirullah. Ini baru ketemu tadi, aku makin apa? Assalamualaikum, Kak Karyoto. Ini yang namanya kakek Karyoto Bang. Waalaikumsalam. Pripun, Mbah, mau sambil duduk. ini saya mau mengabarkan tentang istri saya. Ya memang tadi saya sudah meminta maaf kepadanya. Namun sekarang dia sepertinya bernasib malang. Kenapa sih?
itu, Mbak? Saya sebenarnya sudah mengikhlaskan istri saya sudah meninggalkan saya di dunia ini. Namun yang membuat saya sedih dan bingung untuk saat ini, saya tidak bisa menguburkan jasad dia. Sampai saat ini dia masih tergeletak di tempat yang sama. Menurutmu bagaimana? Apa alasan yang tidak bisa? Nah, Mas berarti Mas. Seperti ini, semua warga sudah berkerumun di sana. Namun dengan jarak yang cukup jauh. Ya. Sudah dikelilingi banyak warga. Ada Pak Lurah juga di sana. Mereka semua tidak ada yang berani untuk memegang jasad istri saya yang sudah tergeletak. Karena ternyata para warga itu sudah mengetahui bahwasanya istri saya itu terkena suatu penyakit atau apa? Virus. Tahu nama virusnya? Saya tidak tahu. Tetapi badannya sudah mulai membiru dan banyak lalat yang sudah mengkerumuni. Saya bingung, saya mau mendekati ke sana sama warga dan Pak Lurah itu saya dilarang keras, tidak boleh. Katanya nanti kita pikirkan bagaimana caranya agar istrimu itu terkubur. Gara-gara virus itu. Iya. Kemungkinan besar nanti kebijakan dari Pak Lurah itu akan mengambil tanah dan entah bagaimana caranya tanah itu supaya menimbun dia secara langsung di permukaan tanah tanpa harus menggali lubang. Saya benar-benar merasa di sini tidak berguna. Di saat seperti itu saja saya tidak bisa melakukan sesuatu kepada istri saya. Tidak apa-apa kayak daripada membahayakan kan. Pakai Ya memang pakai iya. APBN apa? APD. APD. Saya bingung. Makanya saya datang kemari. Maksudnya siapa tahu kalau ada solusi ataupun cara terbaik supaya saya bisa menghormati istri saya untuk terakhir kalinya. Setahu saya kayak virus itu memang virus membahayakan dan gampang sekali menular. Menurut informasi dari Tuan Tabib, kebetulan beliau itu kepala tabib dunia. Beliau bernama Tabib Konidin. Ya, virus yang menjangkit istri jenengan itu berasal dari bubuk yang dibawa oleh dirinya sendiri untuk meracuni kami. Nah, bubuk itu ternyata adalah biang virus dari Crodida 1.13, di mana virus itu jika sudah menjangkit ke seluruh tubuh lebih dari 1 jam 13 menit sudah tidak bisa diobati, dan itu membahayakan sekali jika sampai menular. Apakah bubuk yang kau maksud yang berwarna putih? Nah itu Pasalnya manusia di tangan yang sebelah kanan jasad istri saya itu ada seperti tepung berwarna putih di tangannya. tadi kan sempat dilemparkan ke teman saya sampai akhirnya teman saya juga terjangkit. Apakah mungkin gara-gara virus itu jasad dari istri saya itu mempercepat pembusukannya tuh bagaimana? Soalnya badannya sudah berwarna biru, seperti mayat sudah hampir 1 minggu. Padahal itu belum 1 malam. Kalau itu saya kurang tahu. Intinya kalau virusnya itu seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, yang jadi masalah teman saya juga belum ketemu sampai hingga saat ini. Iya, saya juga membawa kabar tentang temanmu. Seperti ini. Menurut saksi mata, di saat kejadian temanmu dibawa oleh istri saya, itu terjadi temanmu itu seolah-olah memberontak dan berteriak. Ya, Sehingga itu kan menimbulkan perhatian banyak orang. ya. Akhirnya warga di sekitaran desa saya itu semuanya melihat. Karena penasaran teriakan apa. Karena memang teriakannya begitu keras dari temanmu. Dan para warga yang menyaksikan itu tidak ada yang berani untuk menyelamatkan temanmu. Karena Yaitu tadi, setelah para warga itu sampai ke tempat itu,
istri saya sudah meninggal dengan ada sedikit tepung di tangannya, dan temanmu tergopoh-gopoh menuju ke tempat lain. Tetapi sebelum dia jauh dari pandangan warga, warga itu menyaksikan bahwasanya Wawang Weah sudah membawa dia. Oh iya. Sama Manio. Itu siapa? Siapa lagi tuh? Kalian belum mengetahuinya berarti. Belum. Mondar mandir di tempat ini belum tahu Wawang Weah. Belum. Wawang Weah. Mungkin saya akan ceritakan saya tahu saja ya. Wawang Weah ini Sama Manio tahu ketemu? mungkin bisa dibilang sesepuh ataupun dedengkot dari bangsa jin ataupun iblis yang menaungi, yang mendiami tempat ini yang sudah dari lama. Ya. Sebelum adanya warga membuat hunian di tempat ini, itu Wawang Weah sudah menghuni tempat ini terlebih dahulu. Babatalas. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Makhluk pertama selain hewan dan semua serangga atau apapun, Wawang Weah adalah makhluk dari kalangan jin yang menempati wilayah ini terlebih dahulu. Setelah sekian lama, Wawang Weah itu yang saya dengar dari kakek buyut saya, Wawang Weah itu suka menculik anak kecil untuk dimakan. Dulunya Wawang Weah itu sering diberi jamuan ataupun sesaji lah mungkin di bangsa kalian. Tetapi lambat laun cerita itu sudah meredup, Wawang Weah sudah tidak ada yang memberi makan, sehingga dia mencari sendiri anak kecil ataupun siapa sajalah yang mungkin dia sukai dan bisa dimakan. Tetapi umumnya Wawang Weah itu mengambil dari, kalau tidak bangsa manusia, anak kecil dari bangsa seperti saya, bangsa jin. Berarti ada yang menyaksikan bahwasanya teman saya si Sobun itu dibawa oleh Wawang Weah. Iya, bukan hanya Kelong apa? kelong mungkin. Ya sejenisnya mungkin mas. Yang Ya. sering menculik itu kan makhluk halus yang sering menculik. Iya, mungkin di bangsa kalian namanya kelong, tetapi nama khususnya itu Wawang Weah di sini. Dan setahu saya, yang cerita ini turun temurun dan bisa dipastikan kebenarannya, siapa saja makhluk yang sudah di tangan Wawang Weah itu menangkap dari belakang. Siapa saja yang wajahnya sudah terkena tangan ataupun tertutupi tangan Wawang Weah, makhluk manapun tidak akan bisa melihat korban tersebut. Itu mempersulit pencarian dari korban Wawang Weah. Nah, lalu jika seperti itu saya cari Wawang Weah ada di mana? Ki? Tempat tinggalnya Wawang Weah di mana? Saya pun tidak tahu tempat tinggal pastinya di mana. Karena memang setahu saya Wawang Weah itu hanya berkeliaran saja pekerjaannya, mencari korban-korban. Tetapi memang ada di desa kami yang menjadi sesepuh yang biasa untuk dimintai tolong ketika Wawang Weah mencari korban. Juru kunci ya, tersebut. Untuk perantara menukar korban dengan yang lain. Nah, solusinya menurut jenengan yang terbaik untuk agar teman saya cepat-cepat kembali bagaimana, kayak? Ya paling dengan menghubungi sesepuh. Sesepuh itu bernama Khodir. Dia memang sering seolah-olah kayak bisa berinteraksi dengan Wawang Weah secara langsung untuk menukar korban yang sudah dibawa Wawang Weah dengan hal lain. Berarti melalui perantara Khodir itu bisa. Bisa. Ya nggak apa-apa lah. Karena sejauh ini setahu saya di desa ini sudah 6 kali kejadian yang seperti temanmu itu rasakan, itu sudah 6 kali. Semuanya anak kecil tetapi teman saya malah orang dewasa ini. Gendut lagi. Tetapi saksi mata bukan hanya 1 orang. Saksi mata banyak orang, lebih dari 10 orang. 10 yang melihat bahwasanya ada dari bangsa manusia yang dibawa Wawang Weah. Ya, seperti ini saja. Jika memang seperti itu, temukan saya dengan si juru kunci atau sesepuh itu, Mbah Khodir.
Saya bisa mempertemukan kalian sekarang juga. Ya wis. Tetapi nanti kalian harus mendengarkan dan syarat apapun yang mungkin dia akan ajukan untuk mempermudah pekerjaannya mengambil temanmu yang di tangan Wawang Weya, kalian harus turuti. Ya asal masih masuk akal nggak apa-apa. Semoga saja masih masuk akal dan tidak merepotkan kalian. Ya. Sekarang juga. Ya. Aduh, malah ada informasi valid ini. Ini benar-benar 100% betul nggih ya kan? Sejauh ini saya meyakini hanya Mbak Kodir saja yang bisa melakukan. Enggak, warga yang menyaksikan Shogun hilang itu Apa perlu saya panggilkan satu saksi lagi untuk? ya enggak, kalau jenengan memang sudah memastikan 10 makhluk ya insya Allah Sudah. Karena memang temanmu kan dibawa oleh istri saya, jadi semua warga itu memberitahunya kepada saya. oh ya sudah. Ya tolong itu sih Mbah Kodir coba didatangkan ke sini agar saya yang minta tolong. Iya sudah. Tolong ya. Makhluk apa lagi? Apa Tolong, kan. ada kaitannya apa enggak, Mas? Dengan siapa? Dengan para Duma? Saya rasa sih kayaknya makhluk sekitar ini bilangnya. Iya, yang babat alas di desa ini kan? Iya. Sampurasun. Assalamualaikum. Saya ada sedikit keperluan. Ini mengenai korban dari Wawang Weya. Iya, dari bangsa manusia. Mereka semua ada di sini dan membutuhkan bantuan dari Mbah Kodir. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Kodir. Monggo. Oke. Suruh masuk ya. Masuk ke raga manusia bilangnya. Mohon maaf, Mbah Kodir. Manusia ini menginginkan Mbah Kodir masuk ke raga manusia yang ada di belakang saya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah sudi untuk datang kemari. Monggo. Telepon dengan Mbak Mas Romo. Ya itulah yang dirasakan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbah Kodir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Kodir. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ngapunten. Pripun, Pak? Wonten napa? Ini ada manusia yang kehilangan teman. Dan menurut warga yang menyaksikan, teman mereka ini dibawa oleh Wawang Weya. Satu orang. Wawang Weya. Ya, Pak. Aduh. Iya, Mbak. Kedadiane kapan iku? Jam berapa ya kira-kira ya? Jam 2 malam. Sekitar jam 2 malam. Tadi malam. Ya jam 3-4 mungkin, Mas. Namanya siapa? Shogun. Namanya Shogun. Nama lengkapnya. Iku pun pasti digawa Wawang Weya. Nah ini informasi saking Kakek Karyoto. Aduh. Mbak Kodir kan tahu tentang kejadian istri saya. Iya. Manusia yang hilang itu tadinya dibawa oleh istri saya. Tetapi di tengah perjalanan istri saya sudah meninggal terlebih dahulu. Dan manusia itu sempat kabur namun dibawa oleh Wawang Weya. Nah, kenapa sih Mbah Kodir? Niku nek urusan kali Wawang Weya. Niku abot.
kan boten ngertos wong wean niku sinten, terus hubungannya kali rancange kula napa kula boten ngertos, Mbah. Kudune sampean pada mlaku-mlaku teng mriki niku ning ati-ati. Nah, menurut Mbah Qadir sendiri niku saene pripun? Niku yen pancen dipekton teng wawang wea niku wonten ritual. Wonten rituale. Nggih. Wah, rituale pripun niku Mbah Qadir? Napa coreng ngertos wawang wea niku sinten, asal usul wawang wea niku sinten? Ya kula mboten ngertos, Mbah. Aduh, Ya monggo Mbah Qadir yang tahu sejarahnya diceritakan saja ke manusia ini. Pakai bahasa Indonesia bae saged. kula Nggih, sih bahasa napa mawon bisa. nasional nggih. Ya, kados niku. Ya seperti ini. Saya akan menceritakan asal usul wawang wea terlebih dahulu agar kalian Maafkan Mbak, saya mau mengurus istri saya dulu. Saya mau memikirkan bagaimana caranya istri saya bisa dikuburkan. Jadi saya tidak bisa menemani kalian manusia dan Mbak Qadir di sini. monggo. Matur nuwun. Hati-hati. Manusia. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun niku Mbah Qadir? Seperti ini. Jika memang teman kalian di bawah wawang wea itu memang benar-benar sulit untuk ditemukan. Nah, ya jangan ngomong kayak gitu, malah kami takut, Mbah. Yang sudah-sudah, jika sudah di bawah wawang wea itu sudah ditutup. Ditutup, tidak mungkin kelihatan di mata kalian. Seperti ini saya akan ceritakan asal usul wawang wea terlebih dahulu. Nggih. Dulu hutan Kalimenur ini memang masih hutan belantara. Namanya Alas Kalimenur, hutan. Hutan Kalimenur. Belum ada yang menghuni. Hewan pun belum ada. Apalagi makhluk-makhluk seperti kami. Apalagi manusia seperti kalian. Ya, Belum ada yang berani menjamah. Lah, wawang wea itu penghuni pertama yang bisa dikatakan babat alas di Kalimenur ini. Babat Alas Babat Kalimenur. alas di Kalimenur. Sampai adanya penghuni-penghuni berdatangan, itu semuanya izin dengan si wawang wea. Lah, tiba saatnya wawang wea itu menginginkan pasangan hidup untuk bertempat tinggal di sini. Dia mencari pasangan hidupnya itu bukan dari bangsa-bangsa yang biasa, karena merasa dirinya itu adalah makhluk paling tua terdapat di sini. Hebat. Iya, dia bisa berinteraksi dengan para dewa. Seketika melihat Dewi Kunti. Dewi Kunti. Ya, Itu ada persaingan dengan dewa. Bukan hanya persaingan sama makhluk biasa. Karena ketertarikan dengan si Dewi Kunti. Tapi Dewi Kunti pun ada yang menyukai dari bangsa dewa juga. Sampai ada pertarungan 50 hari 50 malam di sini. Langit kelihatan mendung. itu rebutan si Dewi Kunti. Rebutan Dewi Kunti. Apa itu bukan Dewi Kunti, Yang di ibunya Pandawa. Ya. Iya, Pandu. Apa? Istrinya Pandu. Siapa? Pandu. Pandu ya, Iya, Pandu. Pandu. Kau bisa membayangkan Itu hasil bangsa jin seperti kami bisa bertarung Jadi dengan sampai deh.
Ini bangsa kami Dewa. tuan bos, kami tua. Makanya Oh, kami si tua Wawang kan Wea memang itu itu dan yo. dari sesepuh-sesepuh di sini, termasuk saya, menganggap Dedek. bangsa jin itu adalah bangsa jin setengah dewa. Karena dulunya pernah bertarung dengan Para dewa. para dewa. Tapi si Wawang Wea itu kalah. Kalah dengan siapa? Kalah dengan si Pandu itu. Sampai akhirnya dia itu putus asa. Yang dia ingat-ingat itu adalah dewa yang berbadan besar. Makanya dia menaruh dendam di hatinya ketika melihat makhluk yang lebih besar dari dirinya itu dianggap musuh dan diculik untuk dihabisi. Nah katanya juliknya anak-anak tadi. Anak-anak itu bukan Ke belakangan ini. iya, bukan cerita yang dulunya bertarung dengan dewa. Wawang Wea Sing orang ngerti. dewa. Nah, lalu solusinya bagaimana Mbah Khodil menurut jenengan bagusnya? Ya jika ingin menemukan temanmu, memastikan dia dibawa oleh Wawang Wea, itu harus ada ritual-ritual yang saya lakukan. Dan kalian menyiapkan syarat-syarat. Syaratnya apa Mbah? Banyak. Seperti ini saja. Kalian nanti saya bawa ke tempat ritual saya. Yang biasa saya bisa berbicara dengan Wawang Wea. Tempat saya. Jika di sini itu saya sulit. Ya nggak apa-apa, saya ngikut saja. Yang penting teman saya ketemu lah Mbah. Saya usahakan sebisa saya. Ketemu. Yang sudah-sudah itu saya pernah ada yang dibawa Wawang Wea. Dan saya mencoba berbicara dan dikembalikan. Alhamdulillah. Ya semoga teman saya pun sama nasib. Amin. Syaratnya apa saja itu nggak merepotkan. Ya biar dipersiapkan terlebih dahulu. Temanmu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Dia sudah menikah. sudah. Duduk. Kenapa lagi? Bahaya, Pak. Seperti ini. Ada syarat-syarat yang kalian harus persiapkan untuk menukarkan teman kalian agar dilepaskan oleh Wawang Wea. Kalian ingat-ingat. Yang pertama, bantal yang biasa untuk tidur si temanmu itu. Bantal. 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 Apalagi Yang kedua, baju yang biasa atau yang disukai oleh temanmu itu. Ya baju. Baju. Yang ketiga itu, kalian tahu jarit? kain jarit. Iya, Ya. kau juga harus bawa kain jarit yang biasa dipakai oleh temanmu itu. Semuanya ada artinya masing-masing. Terus apa lagi itu? Kau ambil itu terlebih dahulu. Nanti ada tambahan bunga-bunga, wewangian bunga-bunga. Oh bunga-bunga. Iya, kemenyan, Kelapa enggak? kelapa juga. Kelapa juga. Oh, berarti Kelapa sesajen hijau. ya? Sesajen, Iya, sesat kelapa ya. hijau. Menyan, upet. Untuk nanti saya digunakan membakar kemenyan itu. Siap, siap, siap. Coba ulangi. Pertama Bantal. baju. Bantal. Oh bantal. Bantal, baju, Bantal, Jarit. baju, jarit, Bunga. bunga, sajen. iya, Sesat. kelapa, menyan, Menyan. upat. Kau persiapan itu terlebih dahulu. Itu artinya apa tadi, Bu ya? Nanti saya jelaskan ketika sudah kalian kumpulkan satu persatu. Oh gini, siap. Seperti itu. Saya siapkan dulu ya Mbah, nanti saya datang kemana ini? Kau bisa temui saya. Di sini tidak apa-apa. Tapi tempat ritual saya biasanya di bawah pohon bambu. Oh berarti saya nanti langsung ke sana saja? Iya, Terus nggak apa-apa lah. Pohon bambu yang dekat sungai. iya. Karena Wawang Wea, saya biasa berbicara itu ketika saya di tempat ritual. Manut lah kalau Mbah. Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Saya usahakan sebisa saya. Itu nggak ada yang kelupaan lagi syaratnya.
yang Sudah. sudahnya sudah. itu. Iya, Segera kalian cari, mumpung belum terlalu lama. Iya, Mbah. Nanti jika terlalu lama, sampai temanmu dikasih makan, itu jika kembali tidak Normal. normal pikirannya. Oh, Kayak orang link tidur. stres. Iya. Ya, kelong persis ya. Iya, Iya, persis iya. kelong. Ya, wis, Mbah nanti tak siapin dulu Ya, ya, Mbah. silakan, silakan. Moga-moga assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ini Mbak. Waalaikumsalam. Karena kita tidak tahu sejarah di wilayah hutan Kalimenur ya teman-teman. Ini kali menurut namanya. Ya. Itu memang ada dedengkot yang berkuasa di Kalimenur bernama Wawang Weak. Dan menurut saksi mata, Mas Sugeng itu hilang dibawa oleh Wawang Weak. Dimana kita tidak tahu sama sekali Wawang Weak itu siapa. Apalagi ini siang hari saya buta banget. Kalau siang hari saya buta dengan makhluk-makhluk kayak gitu kok. Iya. Kurang pekat apa ya. Jadi kita coba ngikuti caranya Mbah Kodir, yang penting tidak melakukan Penumbalan. ya penumbalan atau kesesatan lah. Kalau mungkin meminta Sajen kayak tadi, gitu sih. ya aman lah. Aman. Tujuannya kan ya Berarti balik di situ Mas. ya ambil persyaratan